sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu Roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa kesucian. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Pujian Gloria. Kemuliaan pada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera pada umatnya di bumi. Tuhan Allah Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Lukiskan
gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah
doa untuk hari ini. Allah Maha Kuasa dan Kekal, tambahkanlah di dalam hati karunia iman, supaya dengan melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan, kami akan berlari di atas jalan perintah-Mu dan memenangi mahkota kebahagiaan yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Ibrani pasal 1 ayat 1 hingga 4, kemudian Ibrani 2 ayat 5 hingga 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan di dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadi alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah dan menopang segala yang ada di dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti mana yang dikurniakan kepadanya jauh lebih indah daripada mana-mana nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia ditaklukkan dunia akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, manusia sehingga engkau menginginkan, atau anak manusia sehingga engkau menghendakinya. Namun engkau telah membuatkannya untuk waktu yang sangat sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotakan dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau lakukan di bawah kakinya, sebab di dalam kemuliaan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang dikecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah dilakukan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang sangat singkat disebut sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh kerana penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikannya, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dan penderitaan. Sebab Ia menguduskan dan mereka dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu, yaitu sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Terakhir, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji engkau di tengah-tengah jemaat. Inilah firman Tuhan. Injil kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 5 hingga 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa
karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, kuduskan namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga akan tidak mengampuni kesalahanmu. Inilah Injil Kristus. Pengakuan iman Naisin semua. Saya percaya kepada Allah yang Selamat Esa, pagi Jemaat Bapa Tuhan, yang Maha Kuasa, dan selamat Pencipta langit dan beribadah bumi, yang bersama-sama dapat dengan dilihat keluarga dan kita yang di tidak mana saja dapat kita dilihat. berada. Saya Sebelum kita percaya mendengarkan kepada firman Tuhan Tuhan, Yesus Kristus, mari kita Anak Tunggal berdoa Allah, dan yang saya pimpin kekal kita dalam diperanakan oleh Bapa, Bapa di syurga, Allah daripada Allah, Kami terang mengucap daripada syukur terang, untuk kebaikan Allah dan benar anugerah-Mu, daripada Allah benar. untuk kasih dan Dia kemurahan-Mu yang Kau diperanakan sudah bukan curahkan dalam dijadikan kehidupan sebab kami. Dia satu dengan Dan bersyukur Bapa, kalau kami boleh maka segala beribadah pada sesuatu pagi hari dijadikan ini olehnya dimanapun untuk tempatnya. kita manusia Kami dan bersyukur untuk Tuhan keselamatan kita. karena kasih dan Dia turun anugerah-Mu dari itu. syurga Aku berdoa supaya dan oleh Tuhan kuasa biarlah Roh Roh Kudus Kudus Tuhan Dia yang dilahirkan akan oleh memberikan anak darah pengertian Maria dan untuk setiap menjadi jemaat-Mu, manusia. untuk Anak dapat kita, memahami Dia dan mengerti disalibkan akan firman semasa Tuhan. pemerintahan Hamba-Mu Pontius Tuhan Engkau Pilatus. sembunyikan Dia di menderita, sebalik disiksa salib-Mu. sampai mati, Biar lalu kemuliaan dan dikuburkan. keagungan Tuhan yang dinyatakan. Pada hari yang Engkau pakai ketiga Dia hamba-Mu bangkit sebagai pula alat menurut yang saluran dinubuatkan firman dalam Tuhan Alkitab. kepada jemaat-Mu. Lalu Dia naik Di ke dalam syurga. nama Tuhan Yesus, Dia duduk di sebelah kami kanan berdoa dan Bapa. mengucap syukur semuanya. Dia akan datang kembali Amin. dalam kemuliaan Saudara-saudari, untuk menghakimi kita baik orang sudah yang masih belajar hidup maupun orang yang daripada sudah mati, beberapa dan khotbah yang lalu, kerajaannya tidak khotbah akan bersiri berkesudahan. daripada awal bulan Agustus Saya percaya sampai pada kepada hari Roh ini Kudus, juga yaitu adalah Tuhan dan salah pemberi satu hidup firman yang datang Tuhan yang daripada Bapa dan Anak, kita akan serta dengan belajar Bapa ini dan adalah Anak, Dia khotbah disembah dan bersiri. dipermuliakan. Nah, Dia telah kita berfirman melalui bersyukur nabi-nabi. dan kita percaya Saya bahwa percaya jemaat pada kita gereja sedunia yang sudah kudus dan dibangunkan daripada dan rasul-rasul dibangkitkan itu. iman Saya mereka mengaku melalui satu baptisan khotbah-khotbah akan yang kita mendatangkan pelajari. Dan ampunan hari dosa. ini kita akan Saya belajar menantikan satu kebangkitan lagi orang mati dan firman kehidupan Tuhan yang dalam dunia diambil yang akan dalam datang. Matius pasal yang Amin. ke-6 ayat yang ke-5 hingga yang ke-15. Saudara-saudari boleh perhatikan Alkitab kamu dan saya akan bacakan untuk saudara-saudari. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin firman Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan belajar satu lagi perkara yang baru melalui firman Tuhan daripada Matius pasal yang ke-6 ayat ke-5 hingga 15 ini, yang saya berikan tema tentang doa yang benar. Mungkin kita akan bertanya, ada doa yang tidak benar, ada doa yang benar. Mungkin juga ada orang yang terfikir ada doa yang orang yang salah berdoa. Mungkin ada, ya. Tapi hari ini kita melihat melalui firman Tuhan ini apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita dan kepada saya. Dan mari kita sama-sama belajar dan melihatnya. Saudara-saudari, doa adalah suatu hal yang sangat penting atau elemen yang sangat penting dalam kehidupan orang yang percaya. Doa itu adalah kalau diibaratkan sebagai nafas kehidupan bagi rohani kita. Jadi kalau orang itu tidak berdoa, samalah seperti orang itu tidak bernafas. Sebab doa adalah sesuatu yang boleh menghubungkan kita dengan Tuhan, boleh merapatkan kita dengan Tuhan. Karena doa adalah satu-satunya cara untuk kita dapat datang kepada Tuhan dan menyatakan isi hati kita. Tapi kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita mau menyatakan isi hati kita kepada Tuhan? Sebab itu saya katakan doa adalah elemen yang sangat penting atau suatu perkara yang penting bagi kehidupan orang yang percaya. Ada ramai orang Kristen, berapa ramai orang Kristen yang kamu lihat yang berdoa. Sebab itu saya katakan doa ini adalah kehidupan bagi orang percaya. Karena hanya orang percaya dia akan berdoa. Waktu dia tidak berdoa, dia akan merasa ada sesuatu, ada kekosongan dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang dia sudah tinggalkan dalam kehidupannya. Kalau kita pergi kemana-mana di seluruh dunia, malah di gereja, hari ini sama ada gereja yang besar ataupun dalam paroki kita, ada ramai orang Kristen, tapi tidak ramai orang yang percaya. Karena tidak ramai orang yang berdoa. Ada orang yang mau didoakan saja, tapi untuk berdoa mereka tidak mau. Jadi kita akan melihat keadaan ini. Nah, sebab itu kita lihat Yesus sendiri dalam kehidupannya, dia mementingkan doanya. Walau sesibuk mana Yesus dalam pekerjaannya, seharian dalam pelayanannya, dia akan ambil masa untuk berdoa. Awal pagi dia sudah berdoa, tengah malam selesai, sebelum dia mengakhiri segala sesuatu, dia berdoa. Saudara-saudari, kenapa orang Kristen hari ini ramai yang tidak berdoa? Sebab itu saya katakan sekali lagi adalah doa adalah elemen penting bagi orang yang percaya. Tetapi sesuatu yang mungkin sukar untuk orang Kristen, karena tidak semua orang Kristen boleh berdoa. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar melihat firman Tuhan ini. Mungkin ada orang cakap, susah Pak Daud, kami mau berdoa, susah kami mau berdoa nih. Kami tidak pandai berdoa. Macam mana caranya mau berdoa? Sebab itu mari kita lihat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya di dalam Matius ini. Yang pertama kita lihat dan kita belajar bersama-sama ini tentang sikap dan cara kita berdoa kepada Tuhan. Yang pertama adalah sikap hati yang salah. Kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Oleh itu mari kita lihat sama-sama dan kita belajar dari firman Tuhan ini tentang sikap dan cara kita berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudari, yang pertama adalah sikap hati yang salah. Hati kita ada salahnya. Jadi mari kita lihat, ada dua hal yang kita harus perhatikan daripada hal yang pertama kita lihat adalah keinginan akan kemuliaan yang sia-sia dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya kembali kepada ayat ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau hari ini kita katakan mungkin hipokrit atau bermuka-muka. Mereka suka mengucap doa
doanya dan dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, saudara-saudari, kata mereka di sini adalah ditujukan kepada orang-orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Mereka melakukan sesuatu yang salah. Hati mereka tidak betul datang kepada Tuhan dengan doa, mereka hanya tunjukkan. Tetapi lebih daripada itu, mereka tidak sampai kepada perbuatan. Sebab itu, mereka hanya berdiri dalam rumah-rumah ibadah, di tikungan jalan-jalan raya. Mungkin kalau pada hari ini, mungkin mereka berdiri di depan gereja dan sebagainya. Saudara-saudari, ini sikap yang salah. Karena ada keinginan untuk orang lihat kita lebih baik. Oh, mungkin waktu kita berdoa orang nampak, oh dia lebih baik, dia lebih baik. Kita ada hati yang mau dilihat dan dipuji orang bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih hebat kehidupan rohani kita daripada orang lain. Tetapi waktu Tuhan mengajar kita di sini bahwa sikap hati kita tentang doa itu adalah salah dalam ayat yang kelima ini, karena kita menginginkan sesuatu yang sia-sia. Kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Tapi waktu kita terima daripada Tuhan, orang sekeliling kita, Tuhan kata kamu sudah dapat upamu, apalagi yang kita mau. Sebab itu saudara-saudari, mereka tidak belajar merendahkan diri. Dia katakan mereka berdiri dalam rumah ibadah. Waktu mereka berdoa, mereka berdiri dan mengangkat kepala. Biasanya bangsa Yahudi, mereka akan sujud menyembah waktu berdoa, menandakan kerendahan mereka di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi ini merasa mereka lebih tahu, merasa mereka lebih hebat, dan mereka mempergunakan apa yang ada itu dengan satu tujuan yang salah. Hanya karena mereka ingin dihormati dan dimuliakan. Tidak ada lebih dari itu, karena mereka mau dikenali lebih baik daripada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka suka mengulangi doa mereka yang sia-sia. Dalam ayat yang ke-7, mari kita lihat ayat yang ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Nah, saya melihat dan coba mengerti apa perkataan bertele-tele di sini adalah seperti maksudnya adalah panjang lebar ataupun doa yang tidak ada ujung pangkalnya. Sudahlah doa itu panjang, dia tidak tahu di mana dia mau pergi. Tidak ada arah tuju doa itu. Tidak ada pengkhususan. Jadi bertele-tele. Jadi Tuhan katakan jangan doamu itu bertele-tele. Dan dikatakan juga sana jangan terlampau banyak kata-kata. Saya tidak tahulah kalau kamu pernah jumpa orang yang berdoa. Saya pernah melihat seorang pemimpin, ya, dia berdoa itu seperti bersajak. Doanya kalau saya boleh anggap seperti begini. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, yang duduk di tahtamu yang mulia dan megah, kami bersyukur karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Saudara-saudari, tidak salah berdoa seperti ini, tetapi terlalu berbunga-bunga. Saudara-saudari, Tuhan katakan bukan tidak boleh, tetapi kadang-kadang ada waktunya doa-doa seperti ini tidak perlu diucapkan. Tuhan hanya mau kita terus terang padanya. Tuhan, saya ada masalah ini dan saya minta Tuhan tolong saya. Tuhan tolong berikan saya apa yang saya perlukan untuk mengatasi keadaan ini. Tidak perlu sampai langit dan bumi disinari bintang dan sebagainya. Tuhan tahu apa yang kita mau, kata firman Tuhan di ayat yang ke-8. Dia tahu apa yang kita mau. Jadi tidak perlu terlampau sampai
Kalau dalam bahasa sastra sampai terkeluar perkataan-perkataan puitis, melankolik, sebagainya, berbunga-bunga bahasa. Kalau kita berdoa begitu nanti mungkin kita amin sejak jemaat tidur sudah. Apalagi kalau doa syafaatnya kan. Nah, saudara-saudari, sebab itu Tuhan katakan jangan kita mengulangi hal-hal doa-doa yang sia-sia. Tidak perlu bertele-tele, tidak perlu terlampau berbunga-bunga bahasa. Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang kita mau. Coba Tuhan mau dengar secara langsung terus daripada kita. Jadi kita perlu ada sikap hati yang benar di hadapan Tuhan waktu kita mau berdoa, waktu kita datang kepada Dia. Tidak perlu kita persiapkan segala sesuatu yang indah-indah, karena Tuhan itu tidak perlu semuanya. Tuhan itu Dia tahu apa kebutuhan umatnya. Yang kedua yang kita akan belajar, ini adalah doa yang benar yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti dia katakan tadi, kita sudah diajar untuk punya hati yang benar, secara sikap doa kita yang benar. Sekarang Tuhan ajar kita, kalau kamu tidak tahu berdoa, kamu tidak tahu macam mana cara berdoa yang betul, inilah caranya. Tuhan katakan, inilah doanya. Dan waktu saya melihat doa ini, saya teringat seorang hamba Tuhan katakan, inilah salah satu dan mungkin doa yang sempurna. Mari saya bacakan ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kita lihat Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, dan Dia memberikan kita satu doa yang cukup luar biasa. Saudara-saudari, saya ingat ada seorang belia waktu saya melayani di tempat yang lama, dan saya pimpin sel. Waktu itu sel muda-mudi, dan satu ketika setelah muda-mudi ini kebelia dan berkawin, dan satu ketika kami pergi Christmas di rumahnya. Dan waktu Christmas biasa kita dijemput makan, dan waktu kami mau makan dia kata, biar saya yang berdoa. Selalunya kalau kita datang kita yang berdoa untuk tuan rumah, tapi waktu itu dia kata saya berdoa. Selepas itu dia berdoa makan untuk kami, dan sambil kami makan dan dia ceritakan isi hatinya. Dia katakan begini, waktu suatu ketika dulu waktu dia berada dalam sel saya, dia adalah seorang yang tidak pandai berdoa, dan dia sangat takut apabila disuruh berdoa. Ya, kadang-kadang kebiasaan saya dalam sel itu saya akan suruh beberapa orang untuk doa pembukaan dan doa penutup. Beberapa kali lah. Dan satu ketika saya suruh dia, dan dia berdoa, tapi dia katakan itu adalah suatu yang sangat berat bagi dia, dan dia terpaksa memikirkan apa yang dia harus doakan. Tetapi tidak sampai di situ katanya, dia tidak kecewa, dan dia tidak pula pernah hanya karena itu dia takut untuk datang sel, tetapi dia menjadikan itu satu cabaran untuk hidupnya. Dia mulai belajar berdoa, dan dia kata melalui apa yang saya lakukan itu, dia kata paksa dia berdoa. Saya pun tidak tahu saya paksa atau tidak, saya hanya tunjuk untuk dia berdoa, dan sampai hari ini dia boleh berdoa. Saudara-saudari, kita lihat Tuhan ajar kita. Sebab itu saya katakan tadi, kalau orang Kristen katakan dia tidak pandai berdoa, saya ajar jemaat Tuhan, suruh mereka berdoa doa Bapa ini. Ini adalah satu doa yang cukup
lengkap dan sempurna. Kita lihat apa yang ada di dalam doa ini. Doa ini mempunyai 6 perkara. Ada 3 hal yang kita akan belajar. Hal yang pertama adalah kita melihat bagaimana Tuhan harus diagungkan dahulu, harus dimuliakan dulu. Dalam segala doa kita, Bapa di syurga itu menjadi keutamaan kita. Sebab itu kita lihat dalam hal yang pertama adalah dikatakan dalam doa ini, dikuduskanlah namamu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus menyatakan kekudusan Tuhan itu sebagai Allah yang kudus. Yang kedua, dikatakan sini, datanglah kerajaanmu. Di sini adalah berkaitan dengan kekuasaan Tuhan, semua kemuliaan keagungan. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perkara-perkara 3 hal ini menyatakan tentang bagaimana Allah yang perkasa itu yang harus kita perhatikan dalam doa kita. Sebab itu doa ini sangat-sangat menjadi kekuatan bagi kita untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mudah bukan? Dan inilah doa yang Tuhan ingin kita nyatakan. Mungkin selepas ibadah ini kamu boleh coba untuk melihat doa ini dan melihat dan belajar berdoa melalui doa ini. Tuhan akan memimpin kita. Dan yang terakhir adalah, mari kita lihat 3 hal yang terakhir adalah ini hal-hal yang berkaitan, tadi berkaitan dengan Tuhan, kekuasaan, keagungan, dan keperkasaan Tuhan. Yang ketiga itu barulah tentang diri kita. 3 perkara yang seterusnya adalah tentang kehidupan diri kita maupun kehidupan rohani kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebab itu waktu kita berdoa, selalunya kita akan terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa. Dan sebelum kita lebih kepada doa kita secara pribadi, kita minta Tuhan mengampuni kita, menyucikan kita, supaya kita layak datang di hadapan Tuhan. Bukankah ini doa yang sangat simple? Dikatakan dalam ayat ke-12, dan ampunilah kesalahan kami, seperti mana juga kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang kedua, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jangan lupa kita masih hidup di dunia. Pencobaan demi pencobaan kita akan hadapi. Sebab itu doa ini menjadi kekuatan supaya kita tidak jatuh dalam cobaan dunia ini. Dan yang ketiga adalah, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, kita lihat penyataan daripada doa Bapa ini. Suatu doa yang seperti saya katakan tadi. Bagi saya doa ini adalah cukup sempurna dan cukup lengkap. Sebab itu kalau kita katakan kita tidak pandai berdoa, saya mendorong jemaat Tuhan untuk belajar berdoa melalui doa Bapa. Saya pasti Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita dan akan mengajar kita bagaimana kita boleh berdoa kepada Dia dengan cara yang benar di hadapannya. Sebelum kita mengakhiri dengan doa, saya bersyukur untuk beberapa ketika ini karena gereja tidak dapat mengadakan ibadah secara bersemuka maupun persekutuan doa secara bersemuka. Tetapi pada mulanya waktu kita mulakan dengan doa di atas talian, sepertinya tidak ada sambutan yang menggalakkan. Tetapi kami tetap juga berdoa, kami tetap juga mengadakannya sampai kita membuatnya dalam Zoom. Saya puji Tuhan karena ada muka-muka baru, ada orang-orang baru yang akan mengikuti doa ini. Dan doa saya adalah persekutuan doa ini adalah sesuatu di mana kita boleh menguatkan antara satu sama lain. Ambil kesempatan untuk kita bersama-sama. Karena inilah kehidupan gereja. Gereja yang tidak berdoa, gereja yang tidak akan dapat
berjalan dalam misi Tuhan yang besar. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi hamba-Mu berdoa biar Roh Kudus Tuhan yang akan hadir dan tinggal di dalam setiap hati jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama, dan menjadi guru yang akan mengajar mereka tentang doa dalam kehidupan mereka. Bapa, ajar kami jadi orang yang tekun di dalam doa kami, secara pribadi maupun bersama-sama dengan persekutuan gereja kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat beribadah, selamat bertemu kepada semua jemaat yang saya kasihi. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa kabar semua? Doa saya, harapan saya agar semua berada dalam keadaan yang sehat, dilindungi Tuhan bersama dengan keluarga masing-masing. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan di sini. Yang pertama dan yang saya rasa sangat penting ialah pada minggu hadapan, 10 hari bulan 10, kita akan membuka semula gereja kita untuk beribadah. Saya telah mendapat informasi daripada semua staf dan penginjil di gereja masing-masing bahwa semua gereja telah bersedia untuk dibuka semula beribadah di gereja kita dan sidang kita masing-masing. Walau bagaimanapun saya ingin mengingatkan kepada semua jemaat, pemimpin gereja, staf dan semua yang melayani agar mematuhi SOP yang telah ditetapkan ketika berada di dalam gereja. Saya mendorong untuk semua jemaat agar mengambil vaksin terlebih dahulu sebelum masuk ke gereja. Maksud saya hanya mereka yang telah menerima vaksin sahaja itu akan dibenarkan untuk beribadah di dalam gereja. Saya juga mendorong agar semua pemimpin-pemimpin, warden dan para staf untuk sentiasa menjaga gereja dengan cara mengadakan sanitasi gereja sebelum dan selepas ibadah diadakan. Makanya saya sekali lagi menyeru kepada semua yang melayani agar sentiasa menjaga SOP ketika berada dalam gereja dengan menggunakan penutup mulut, harus scan MySejahtera, dan sila jaga penjarakan ketika berada di dalam gereja. Perlu diingat, hanya 1/3 saja daripada ruang ibadah yang kita boleh gunakan untuk beribadah. Saya sekali lagi minta agar semua jemaat beri kerjasama. Secara khusus bagi gereja kita di Saint Stephen Silabukan di peringkat 1, seperti yang pernah kita lakukan pada
beberapa waktu yang dahulu, kita akan bagikan kampung Silabukan ini kepada dua bahagian. Yang pertama ialah untuk sesi kebaktian pada waktu pagi. Jemaat yang hadir itu adalah mereka yang tinggal di sekitar Padang, kawasan Padang di peringkat 1 dan di kawasan Kampung Tengah, datang beribadah pada waktu pagi. Manakala yang pada waktu malam, sesi pada malam itu kita khususkan kepada jemaat yang tinggal di hujung Kampung Silabukan dan jemaat yang tinggal di luar peringkat 1 seperti mungkin ada di Kazana, di Warisan atau di Remang, di mana saja Anda boleh datang beribadah di gereja pada sesi malam. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi gereja kita, Tuhan melindungi jemaat kita pada waktu kita membuka gereja pada minggu hadapan. Walau bagaimanapun saudara, sungguh pun gereja kita dibuka pada minggu hadapan, kebaktian atas talian itu tetap diteruskan bagi mereka yang tidak dapat beribadah, mungkin di kuarantin atau mungkin belum menerima vaksinasi. Anda boleh mengikuti ibadah secara atas talian juga. Ini merupakan satu berita yang baik bagi kamu yang tidak dapat beribadah bersama-sama. Nah, seterusnya saya juga ingin mengingatkan kepada semua jemaat, sungguh pun kita telah akan membuka gereja pada minggu hadapan, tetapi semua program-program paroki kita masih aja jalankan secara atas talian. Persekutuan doa setiap hari Senin pukul 7.30 malam, sel muda-mudi setiap hari Kamis pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom, kemudian sel kanak-kanak melalui page Facebook kanak-kanak setiap hari Sabtu pukul 2.30 petang, dan sel belia setiap hari Sabtu pukul 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Makanya saya mendorong untuk semua jemaat untuk mengikuti semua program-program gereja atau paroki kita. Seterusnya, konferensi doa Daesis yang diadakan pada bulan November ini, saya mendorong kepada semua yang telah mendaftar, mari supaya kita masing-masing mengingatkan diri kita untuk membayar yuran kita kepada penginjil CO. Sila berhubung dengan penginjil CO untuk membayar yuran konferensi Anda. Bagi yang terlewat membayar yuran konferensi atau lewat mendaftar, Anda masih boleh mengikuti konferensi ini tetapi sudah tidak dapat baju lagi. Terima kasih kepada semua yang telah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini. Terima kasih kepada saudara kita Daud untuk firman Tuhan, khotbah berseri yang dia teruskan. Dan terima kasih semua yang telah mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah dan kami muliakan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menaikkan syafaat kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami sedar maupun tidak sedar. Bapa, kami berdoa khusus untuk kepimpinan negara kami Malaysia, khususnya untuk Perdana Menteri kami yang baru, para kabinet dan juga para menteri-menteri baru yang dilantik. Kami berdoa supaya Engkau terus memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang bertugas Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan amanah dan juga tugas yang sudah diberikan kepada mereka dengan penuh kewibawaan, untuk memastikan bahwa negara kami Malaysia di dalam keadaan dan juga kedudukan sosial ekonomi yang dapat dipulihkan. Kami berdoa itu Tuhan supaya Engkau turut campur tangan di dalam segala hal dan juga perancangan para menteri-menteri kami ya Tuhan. Bapa, begitu juga kami tidak lupa berdoa untuk negeri kami Sabah dan juga daerah kami Lahadatu, supaya Engkau terus hidup dan terus bersuara di dalam negara kami maupun negeri kami Sabah dan juga daerah kami Lahadatu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau terus memelihara rakyat kami Sabah, khususnya penduduk yang berada di Lahadatu, supaya Engkau terus membebaskan kami terutamanya daripada ancaman-ancaman pengganas, ancaman-ancaman luar. Begitu juga Tuhan mara bahaya, mara petaka yang berlaku yang kami tidak sedar
terjadi di tempat kami maupun di tempat di seluruh Sabah ini Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau terus menaungi negeri kami Sabah dan juga daerah kami Lahadatu pada saat ini ya Tuhan. Bapa, begitu juga kami tidak lupa berdoa khusus untuk Diosis kami Sabah, begitu juga di atas kepimpinan Bishop kami Melte, para Canon, para Reverend, padri-padri penguasa, penginjil, serta ahli-ahli PCC Tuhan. Begitu juga jemaat Tuhan di mana juga berada, supaya Roh Kudus Tuhan terus memelihara setiap kami Tuhan, agar setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan sukacita dan juga damai sejahtera yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, begitu juga kami tidak lupa berdoa khusus untuk Diosis kami, untuk paroki kami Saint Stephen. Kami menyerahkan paroki kami daripada Silabukan sampai ke Tungku, khususnya di bawah kepimpinan Bapa Rohani kami, yaitu Reverend Vincent, keluarga, anak-anak, serta ahli PCC, begitu juga staf-staf gereja yang bertugas, supaya kami melayani Engkau Tuhan tanpa mengenal erti lelah, erti penat untuk berhadapan dengan keadaan sekeliling yang begitu mencabar di dalam kehidupan kami, serta di dalam pelayanan kami pada saat ini ya Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Bapa, begitu juga kami tidak lupa berdoa khusus untuk segala perancangan-perancangan gereja maupun aktiviti-aktiviti yang sudah dirancangkan untuk merayakan Christmas yang akan datang ini ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarpun segala sesuatu yang kami lakukan itu secara online maupun virtual, tetapi kami berdoa supaya Roh Kudus Tuhan terus campur tangan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, khususnya di dalam pelayanan kelompok sel, dewasa, muda-mudi, kanak-kanak maupun persekutuan doa yang dilakukan secara online. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau membuka setiap hati jemaat Tuhan di seluruh paroki Saint Stephen, supaya mereka terlibat Tuhan secara langsung maupun tidak langsung Tuhan, supaya mereka punya hati untuk terbuka melayani Engkau bersama-sama di dalam setiap aktiviti-aktiviti gereja yang sudah dilaksanakan maupun sudah dianjurkan oleh pihak gereja Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk setiap pusat karantin yang sudah berada di Lahadatu ini Tuhan, bagi mereka yang sakit dan juga terkena penyakit berjangkit ini, maupun mereka yang karantin di pusat-pusat karantin di rumah. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus-Mu terus melawat mereka, Engkau sendiri memulihkan mereka, Engkau memberi kesembuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan yang Engkau kenal maupun tidak kenal, yang kami tidak dapat sebut, tetapi Engkau mengenal mereka Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah mereka, Engkau memberkati segala keperluan mereka Tuhan, Engkau mencukupkan segala keperluan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Berkati setiap kami hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan kebaikan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan terus mengurapi setiap anak-anak-Mu di mana juga kami berada ya Tuhan, supaya kami tidak pernah melupakan Engkau di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Kami bersyukur di atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.
Yesus baik.